Apakah ini sendal 100 ribuan paling nyaman dari brand lokal? Halo guys, Dimas di sini dan gua mau klarifikasi lagi aja karena ini bukan sendal nyaman doang, tapi ini adalah sendal recovery. Nah, buat yang nggak inget apa itu sendal recovery, kita udah sempat bahas kok beberapa waktu ke belakang dan sedikit untuk refresh ingatan. Bayangkan kalau kalian lagi ada luka, lagi ada injury gitu ya, cedera, kalian habis lari maraton, full maraton yang 42 km dan kaki kalian sakit atau kurang nyaman, kalian butuh sebuah alas kaki yang bisa menunjang kaki kalian, apalagi membantu recovery-nya. Nah, itulah yang namanya sendal recovery. Top of mind-nya di dunia saat ini adalah UFOS dan Hoka, dimana keduanya nih lumayan terkenal ya di kalangan runner, tapi harganya juga cakep banget. Kalau kalian tahu, UFO sendiri nggak dijual di Indonesia. Kalau kalian cari masukin sini, mungkin harganya udah bisa mendekati atau bahkan lebih dari 1 juta. Ya lebih sih seinget gue. Hoka itu jualan, tapi harganya mepet 1 juta. Dengan diskon-diskon bisa dapat di harga ratusan. Ya ratusannya juga lumayan gitu ya. Nah, kemudian muncullah alternatif lokal yang nggak kalah kerennya sama dua merek tadi, itu Porto X juga. Jadi sekarang udah lumayan banyak, kita udah sempat bahas Hoka, kita udah sempat bahas yang dari Porto bahkan beberapa artikel. Nah pertanyaannya, adakah yang lebih murah lagi untuk kaum mendang-mending? Jawabannya ternyata ada. Dimana Unert, di Unert Performance-nya sekarang ngeluarin sendal recovery juga. Nah video ini untuk menjawab apakah sendal recovery harga 100 ribuan dari Unert ya sebagai penantang baru ini cukup oke untuk menyaingi ya kompetitor-kompetitor yang lebih mahal. Langsung aja lah ya, kita gas bedah sendalnya. Tapi nggak akan gue potong sih. 1, 2, 3. Oke, ini dia Unert Terra. Nah, sedikit komentar dulu ya, dari segi modelnya menurut gue lumayan cakep dan ini kayaknya bisa jadi nih salah satu pilihan sendal buat lebaran. Ya, nggak tahu nih menurut kalian gimana? Coba aja komen di bawah ya, tapi gue sih ngelihat potensi model ini cukup cakep buat koleksi lebaran. Kayak biasa penilaiannya udah di tangan kita nih, tapi gue pengen nanya dulu sama kalian berhubung bentar lagi masuk ke bulan puasa. Dan namanya bulan puasa, ujung-ujungnya lebaran, dimana kita punya budaya biasanya ya, orang Indonesia itu belanja, tuh ada yang belanja sendal, belanja sepatu. Nah, ada saran gak sih kita bikin apa gitu terkait konten-konten lebaran? Karena kita lagi mempersiapkan nih konten terbaik buat kalian, please kasih tahu aja. Kebetulan sih kita juga baru habis belanja, tapi kebetulan bukan merek lokal. Ada merek Amrik satu sama merek Jepang, apa ya, katanya bentuk-bentukannya Densius gitu. Kalian ada yang lihat nggak? Di situ tuh, di belakang lu. Di mana? Itu di situ, di belakang lu. Di mana? Budek banget. Itu di belakang. Coba tunjukkan. Swiper jangan mencuri. Nggak ya? Oke, balik lagi ke pembahasannya. Nah, pertama kita dari ngomongin ini bukan upper, midsole, atau outsole-nya lagi. Seperti biasa kalau sendal langsung aja kita ngomongin material. Kalau sendalnya satu material kayak gini. Ini sendalnya molding ya, jadi nggak akan ada pembahasan tentang konstruksi juga. Jadi udah plug molding ya. Moldingnya kayak gimana nanti kita bahas sambil bahas materialnya. Yang jelas untuk identifikasi material namanya Reviva Foam. Karakter material ini pylon banget sih ya, dengan campuran-campuran khasnya Unert tentunya. Namanya pylon juga bisa beda-beda. Jadi memang ini bukan sendal dengan material mewah, bukan sendal material mahal. Ada komparasi nggak sama material yang luar? Jujur dikata kalau kita pegang memang kerasa perbedaannya. Sendal kayak Hoka gitu yang hampir 1 juta dengan yang ini memang ada perbedaannya. Tapi apakah signifikan? Ternyata jawabannya enggak. Ini feel kalau kita pegangnya masih cukup mirip. Nanti kita akan bahas di kenyamanan ya. Nah yang jelas di segi material ini kita ngomongin ketahanan dulu ya. Ketahanan dari segi Dremel ternyata gue sangat-sangat terkesan. Kita agak overtime. Kalau kemarin sendal-sendal yang sebelumnya kita cuma 10 detik buat Dremelnya, sekarang overtime di 15 detik, habisnya itu cuma 3,1 mm. Jadi ini tuh nggak terlalu banyak juga buat standar material pylon kayak gini. Good job Unert, ini menarik sekali nih dari segi ketahanan. Ya artinya kita cukup pede dengan ketahanan sendal ini, terutama soalnya karena mungkin aja kalian bawa motor pakai sendal ini dan akan bergesekan dengan aspal. Ya lumayan gitu ketahanannya. Selanjutnya kita ngomongin keempukan. Nah ini juga ada poin menarik nih. Dari segi diameter ternyata ada hasil angka 16,5. Jadi ini empuk banget, empuk nyaman, bahkan setara sama
beberapa sendal-sendal recovery yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Tapi yang bikin gue bingung, nggak keotakan gitu ya, dengan durometer yang sama, ternyata sendal ini tuh feel-nya lebih firm. Dan gue mencurigai ini akan lebih enak buat berdiri atau jalan nantinya. Kita akan bahas juga nanti di performa. Sedangkan bounce materialnya, jadi kan ini sendalnya lumayan empuk nih. Ternyata dia punya bounciness yang cukup baik. Makanya pas kita cek juga, kurang lebih gue dapet angka pantulannya di sekitar 27-28 cm. Jadi overall materialnya ini baik sekali, bahkan melewati ekspektasi gue untuk harga 100 ribuan. Ya karena tadinya gue pikir ini tuh material-material kayak si Patrobas Is kemarin yang memang empuk aja. Ternyata enggak, dia empuk tapi firm, bounciness-nya juga ada gitu ya. Karakteristik materialnya juga dia lumayan tough, lumayan kuat. Paling tambahan aja sedikit kalau ngebahas molding-moldingannya, ada sedikit aja sisa, tapi harusnya menurut gue nggak masalah ya, potongan-potongan kayak gini. Jadi dari keluar molding dia dipotong, potongannya agak kurang rapih, tapi itu doang, sisanya semuanya rapih banget. Jadi untuk material gue berikan rating 8 dari 10. Ini angka yang cukup impresif ya buat kelas sepatu recovery, mengingat unit ini harganya cuma 100 ribuan. Jadi materialnya kita acungin jempol karena ketahanannya sih terutama, itu aja. Selanjutnya adalah kita akan ngomongin tentang kenyamanan dulu nih. Ini mungkin dari segi cerita aja ya, gue belum sempat nyobain terlalu panjang, terlalu lama, tapi dari semua sandal recovery yang pernah gue coba untuk jalan dan untuk berdiri, ini adalah yang paling enak. Ini cukup ngagetin sih kalau menurut gue. Karena si sendal ini tuh gue nggak punya ekspektasi apa-apa jujur, tapi ternyata malah paling enak buat berdiri, buat jalan. Belum lagi kalau kita ngomongin ringannya, ini adalah sendal recovery teringan kayaknya yang pernah kita tes, dengan berat itu cuma 186,6 gram di size 42-43. Angka yang oke. Kalau kalian ingat Porto X Geo kemarin itu lebih berat, bahkan sampai di atas 300, padahal dia itu relatively large. Jadi dia ukuran 42-43, tapi panjangin soalnya mencapai angka 28 cm. Ya kalau kita ukur sih segitu ya, bukan dari ujung sini ya, tapi dari tempat berakhirnya heel sampai ke ujung paling depan sini. Itu angka yang impresif, 28 cm, biasanya mungkin udah masuknya ke 44, ternyata ini 43 udah di 28. Yang bikin gua kaget, buat gua yang big size itu masih bisa dipaksain masuk ke size ini. Meskipun nggak ideal ya, tapi masih bisa masuk. Ini tuh gara-gara lebarnya dan instepnya juga lumayan. Instepnya sih yang sangat-sangat remarkable gitu kalau menurut gue, karena untuk ukuran segini dia itu 75,1 mm si instepnya. Jadi buat kaki-kaki yang tinggi atau besar gitu ya, punggung kakinya masih masuk. Dan ini kan materialnya lentur ya, jadi lumayan depannya, meskipun ukurannya itu di atas kertas 94,8, tapi ngelarnya itu lumayan berasa nih. Yang 120 mm aja masih bisa masuk ya, meskipun ngepres. Jadi kisarannya ya bisa melar sampai 110-an mm gitu. Lumayan menarik nih buat kalian yang kakinya lebar-lebar. Jadi good job sekali. Nah cuman kenyamanannya gue nggak bisa kasih maksimal, karena namanya juga sendal slide. Sendal slide itu bukan yang terbaik, karena ya nggak ada yang nahan nih di belakang. Kalau mungkin ada strap lagi yang nahan di belakang, itu pasti akan lebih nyaman dan lebih oke lagi, karena tidak ngebebanin otot calf kalian gitu ya. Ini sendal-sendal kayak gini ya kayak begitu resikonya. Nah terakhir, tapi buat kenyamanan dari material yang kayak gini nih, meskipun durometernya empuk ya, tapi gue udah cerita tadi kan feel-nya firm, akhirnya dia jadi sendal recovery yang relatif lebih stabil daripada sendal recovery lain yang pernah kita coba. Nah ini jadi hal positif nih, karena beberapa sendal recovery itu karena nggak stabil, nggak enak buat dipakai berdiri lama, nggak enak buat dipakai jalan. Nah karena ini material lebih firm, dia jadi bisa diajak jalan lama, berdiri lebih lama gitu ya. Hal positif yang bisa gue temukan, jadi gue memberikan predikat ini sendal recovery yang relatif stabil. Salah satu ciri-cirinya, dan gue tambah yakin kalau memang ini dibuat untuk lebih stabil, selain materialnya yang lebih firm gitu, karakternya pas lagi dipakai, nih pelebaran bagian sininya itu juga memang dipikirkan lebih lebar, dimana karakteristik alas kaki yang lebih stabil itu butuh alas yang lebih lebar, salah satunya di situ. Meskipun ada support-support yang masih kurang, tapi gue mengacungin jempol ya untuk kestabilan yang diimplementasikan di sendal ini. Good job sekali. Untuk kenyamanannya gue berikan rating 7,5 dari 10. Terakhir kita akan ngomongin benefitnya, karena ngomongin sendal recovery harus ada faktor benefitnya juga dong. Nah beberapa hal yang dicek, salah satunya tadi dari segi kestabilan juga oke. Terus yang cek juga dari segi keempukan material, kombinasinya malah cakep banget gitu ya. Durometer empuk dengan kestabilan itu jadinya cakep banget. Plus sendal recovery itu selalu disarankan punya kontur-kontur di sininya untuk membantu
membantu aliran darah ketika napak. Nah ini juga ada, konturnya juga cakep, kerasa. Yang paling penting sih mungkin kalian harus cobain sendiri ya. Kalau kalian habis jalan capek gitu, gue sendiri sih habis bolak-balik ya, berapa kali ke Jakarta kemarin bolak-balik, kaki lumayan capek. Pas nyobain sendal ini langsung ini berasa sekali sih, memang aliran darahnya itu gue nggak bisa ngomong lebih lancar juga karena itu harus dibuktikan secara saintifik ya, tapi terasanya sama gue lebih nyaman daripada sendal recovery yang sebelum-sebelumnya pernah gue cobain gitu ya. Itu aja sih sebenarnya faktor yang gue rasain dari kontur-konturnya ini. Untuk support-support yang lain, nah ini posisi-posisi kaki juga dibantu dengan baik ya. Jadi ini posisi jempol itu ada, jari-jari juga ada di sini, lengkungan-lengkungan juga ada, nggak ketinggian. Jadi justru ini bagus juga. Kenapa nggak ketinggian itu bagus? Karena bagian arcnya itu nggak terlalu ketekan gitu. Ini overallnya good sih buat eksekusinya. Gue nggak ada komplain sama sekali gitu. Bahkan percobaan gue nih saat ini, hari ini itu berhasil membuat kaki gue lebih nyaman ya, yang kondisinya juga capek ya, habis berdiri, habis nyetir gitu ya, bolak-balik ya lumayan berasa lah. Nah ini wah nyaman banget sih emang nyobain sendal ini. Pengalaman gue nya seperti itu, makanya ini mungkin agak mix ya, ketika gue mau nggak mau harus memasukkan pengalaman, at least pengalaman gue pribadi untuk recover gitu ya kaki gue itu ada dengan sendal ini, makanya gue berikan rating 8 dari 10 untuk benefitnya. Jadi itu aja sih, cuman memang tetap akhirnya harus gue note juga, kalau kalian mau dapat data yang lebih valid, kita nggak bisa cepet-cepetan nih, kita harus mencoba dalam jangka yang lebih panjang lagi ya. Ini kan sendalnya baru ya, relatif baru, kita pun baru menemukan kemarin pas lagi JSD gitu ya. Mungkin kita harus cobain after running beberapa kilometer yang jauh gitu, kemudian beberapa hal-hal lain yang kayak ya habis berdirinya bukan 1-2 sesi kayak kemarin aja, tapi mungkin berbulan-bulan, nanti kita akan lihat juga ya. So far sih kalau buat beberapa sepatu recovery yang lain memang sudah cukup aman, relatif terbukti. Ini juga relatif terbukti dengan waktu yang singkat, tapi kita akan bahas lagi jangka panjangnya seperti apa. Nah, beberapa tambahan-tambahan aja yang mungkin akan jadi pertanyaan. Apakah sendal ini enak untuk dipakai nyetir? Gue tidak merekomendasi, tapi karena ada lengkungan belakang sininya nih, ini membantu ya, tidak segitu menyulitkan kita buat nyetir mobil daripada alas kaki empuk yang lain. Tapi karena empuk, gue tidak rekomen, apalagi kalau kalian mau nyetir buat mudik. Karena gue punya pengalaman buruk sama sendal-sendal kayak gini nih, buat mudik itu bagian heelnya sakit banget, sumpah. Stop, jangan pakai. Terus kedua, kalau kelindes mobil gimana? Kalau kelindes mobil udah pasti dia akan lebih flat sesuai materialnya. Material kayak begini tuh udah kita tes berkali-kali, mau sendal luar, mau sendal lokal, semuanya sama akan jadi kayak gitu juga. Dan kelihatan ya, ini kita udah coba pakai beberapa kali, udah ada kerutan-kerutan, berarti memang dia lebih kempes. Terus yang ketiga, soal panas kejemur matahari juga pasti akan menciut sama, karena material Thailand seperti ini udah umum dan semuanya sih, mau sendal China, mau sendal lokal, mau sendal Amerika gitu, semuanya dengan bahan yang mirip-mirip kayak gini ya, kempes-kempes juga. Kayak gitu sih beberapa notes dari gua, ya tinggal mungkin menyesuaikan aja warna nih kalau kalian mau pakai ini sebagai sendal lebaran kayak gitu ya. Mungkin warna-warna gelap atau warna-warna coklat yang agak lebih tua itu lebih cocok, tapi nggak tahu ya ada nggak ya. Gue ingat gue ada putih, ada ini, ada warna apa lagi gue nggak ingat. Nanti kita insertin aja, ada beberapa warna di sini ya. Oke, itu aja dari gue, dan ratingnya buat sendal ini adalah 7,8 dari 10. Ya cukup cakep, apalagi mengingat harganya yang cuma 130.000 lah ya. Ini sangat-sangat thumbs up sekali kalau menurut gue. Empuknya iya dapat, tapi nggak lebay. Nyamannya juga dapat, meskipun ya itu tadi ya, nggak empuk terlalu lebay, dan fitting-fittingnya juga bagus sekali. Oke, ini sangat menjanjikan sekali. Kalau Unert masih terus mengeluarkan kayak gini, gue sangat tidak sabar menunggu nih ada inovasi apa lagi dari Unert. Dan komen pendapat kalian tentang sendal ini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe channel kita buat bantu agar bisa penuhin lagi request kalian dengan lebih cepat. Karena maaf ya teman-teman ya, ada beberapa request yang baru bisa kita wujudkan di bulan Maret nanti. Oke, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.